Oke, silakan new aja. New komponen listnya ini. Coba tapi dibacain dulu WA dibacain, nggak usah keluar dari Zoom. Kamu bacain aja yang Natuna, kalimat Natuna dua terakhir itu, dua kalimat terakhir dari Dua saya. kalimat terakhir. Ada dua paragraf terakhir tuh. Oh ya, Natuna adalah wilayah di Indonesia yang memiliki cadangan gas alam yang besar. Cadangan Itu gas alam mungkin cadangan alam termasuk tiga besar di dunia ya. Dengan total berapa tuh Nazril? 49,60 triliun standar cubic feet. Ingat ya, triliun, bayangkan. Ini nggak bakal habis 7 turunan ya kalau diproduksi ya. Makanya wilayah Natuna selalu jadi rebutan antara Indonesia dan Cina ya. Lanjut Nazril. Cadangan gas alam yang dimiliki Blok Natuna sebesar 49,60 triliun standar cubic feet atau setara dengan 8,8 miliar barrel oil masela, yaitu sebesar 16,73 triliun standar cubic feet KESDM 2018. Hal ini menjadikan Blok Natuna sebagai wilayah yang potensial sebagai pemasok gas alam bagi Indonesia. Namun demikian, proses eksplorasi gas alam dari Blok Natuna terkendala dengan kandungan CO2 yang tinggi. Tingginya kandungan CO2 ini membutuhkan proses pemisahan yang lebih kompleks sehingga gas alam tetap bisa diproduksi secara ekonomis. Namun begitu, kondisi tekanan dan temperatur 394 bar dan 170 derajat Celcius, Venter dan Hadiatno 1996, kondisi superkritis ini menjadi peluang tersendiri dalam membantu proses pemisahan selanjutnya. Nah, kata kuncinya adalah di kondisi super kritis ya. Ini Natuna nih, kondisi super kritis ya. Oke, apa itu kondisi super kritis? Kita lihat ya. Masukin dulu komposisinya. Metan, oke. Metan udah masuk, etan, propen sampai propen aja lah. Eh, ya, sampai propen aja. Oke. Kemudian N2. Datanya N2 ambil ya. Udah cukup segitu aja. Fluid package-nya Peng Robinson. Iya, pakai Peng Robinson aja biar simpel dulu. Nggak usah acid gas. Oke, simulation. Kamu bikin feed gas Natuna nanti ke kiri ya arahnya. Nah, biar nanti kita muter ke kanan soalnya biar seperti gambar yang sudah saya kirimin itu loh. Yang di pertama ya. Kebalik, posisinya kebalik, harusnya ke sini. Flow sheet modify, klik. Nah, itu ada flip horizontal tuh. Ya, oke. Itu kasih nama jangan satu tapi feed gas Natuna. Oke, komposisinya di eh, nanti kalau 7 menit lagi masih belum hadir, asisten boleh mencatat siapa yang terlambat ya. Oke, metanya cuman 0,25 aja ya. Etanya berarti 0,05 gitu. Ya. 0,02 aja. 0,02, ininya 0,04, nitrogennya 0,04. Oh, CO2-nya belum ya. Ngomongin COD, COD-nya belum masukin. Masuk lagi ke sana. Najril, tadi dulu. Properti CO2-nya belum masuk. Aduh. Ya. Oke, CO2-nya masukin. Nah, baru nih ya. Komposisi 0,25, 0,02, 0,0 sebentar, 0,04 ya tadi ya. Ini 0,03. Berarti etanya 0,03 ya, biar ini Kata 0,03. jadi 0,03. Ya, CO2-nya 0,7 biar total 1.
Untuk Kelebihan kelebihan sih. kok. Oh, 0,025 berarti sebenarnya nitrogennya 0,01 aja dah. Satu. Ininya 0,03 propanya. Ini etanya 0,01 lah. Udah gitu ya. Udah kan? Sip. Conditionnya kamu ikutin satuan tekanan yang saya kirim itunya. Tekanan di sana pakainya bar Celsius, mmSCFD. Oke. Home, unit set ya. Kasih nama Natuna. Natuna. Ya. Oke, tekanan barnya absolut lagi. Pressure bar. Oke, temperaturnya Celsius tapi molar flow MMS CFD. Oke, powernya MW aja, megawatt. Oke. Smolengnya kilometer aja. Ya. Oke, itu dulu, nanti gampang diganti kalau ada yang kurang. Oke, klik kanan show table. Ini ya belum ya? Barnya. Tekanannya berapa di sana? Kondisinya. Kita ngikutin data lapangan yang sudah dilakukan riset ya. Sama teman-teman di ITB. 138 bar 80 Celcius. Saya bulutin aja. Flownya berapa Pak? Flownya 600 mm ya. 601 tren biasanya segitu. Pak, kan triliun kubik katanya, itu cadangannya ya. Kalau kapasitas yang ngikutin plan kan, diambil setiap saat berapa tuh, 600 million standar kubik feet per day, kan berapa juta tahun kan, itu 4 triliun 40 berapa 46 ya tadi, berapa 49 triliun 49 triliun tuh diambil miliar kan, akan bertahun-tahun gitu ya habisnya. Jadi nggak sekaligus habis triliun ya, dia produksinya kan ada kapasitas besarnya alat, nggak mungkin gede-gede banget gitu ya. Tinggal nanti berapa tren gitu ya. Paling tinggi tuh kayak produksi gas tuh kayak di Arun 6 tren, Badak itu 8 tren. 8 tren tuh 8 kilang ya. Ini 600 itu satu kilang gas. Yang sejarah yang paling banyak kilangnya tuh, kilang gas tuh Badak ya, 8 tren, walaupun sekarang tersisa 2 tren ya yang jalan. Arun 6 tren tapi udah habis kan, Arun 2014 sudah tutup ya. Nah gitu ya. Oke, sip nih, fitnya udah oke nih, silang ya. Ya, asisten mulai mencatat ya, ini baru 92, banyak yang nggak hadir ya, nanti langsung laporin ke saya hari ini juga yang nggak, yang telat. Oke, klik kanan show table dulu feed gasnya. Oke, asisten langsung laporin ya ke WA saya yang telat hari ini. Double klik T P F flow. Oke, terus kemudian kandungan CO2 tampilkan. Add variable CO2 tulis. Itu ada tuh CO2 percent composition ya. Apalagi yang ditampilin di feed H2S, kita nggak pakai H2S, cukup itu aja ya berarti. Oke, kemudian kita punya data ya, dicatat ya. Data dari laut sumbernya itu ke daratan terdekat, itu CO2 persen komponen disingkat aja kepanjangan. Ya, CO2 aja persen mol.
Oke ya. Kita alirkan dengan pipa sejauh 300, ke daratan ya, sejauh tadi datanya berapa? 200. Nazril, datanya itu di file yang saya kasih datanya itu ke daratan sejauh 225 kilometer ya. Ya. Jauh banget ini. Ya. Ini masalah juga ini. Ya, nanti kita hitung ekonomikalnya ya. Ini Mahal ya, Pak. jaraknya jauh banget nih. Double klik ya. Inletnya ambil. Nah, ini udah 7.15 ya. Asisten catat langsung hari ini yang telat kirim ke saya namanya. Outlet, Oke. nama outletnya apa Pak? Outletnya itu di junction ke sana tuh apa namanya? Outletnya to plan. Ya, to plan. Kan nyampe di plannya rencananya di darat ya. Kalau di laut plannya namanya offshore ya. Kalau di darat namanya onshore ya. Ini rencananya onshore judulnya ya, di darat. Kenapa di darat? Ya biar operasionalnya lebih mudah, kemudian masyarakat juga akan terkena dampak ekonominya ya, kan jadi city gas nanti, jadi kota gas gitu, kayak Balikpapan gitu ya, kayak Indramayu, kaya ya kalau di darat ya. Kalau di laut mah diem-diem aja ya, yang seneng-seneng ikan-ikan tuh ya. Mm-mm. Sama burung-burung. Kalau di darat mah banyak, ekonomi akan meningkatkan ekonomi daerah itu gitu ya. Oke, energinya kita aja Q transfer. Jadi ada pertukaran energi antara apa air laut dan gas ya. Nah, itu kita manfaatkan tuh nanti ya. Oke, worksheet. At- Oke, berarti ke rating ininya dulu diisi di transfernya. Pakai estimate ya, silahkan. Ambient temperaturnya kita pakai air laut ya. Air laut tuh dingin ya, bisa sampai 5 derajat tuh ya. Tapi dalam hal ini anggap aja 10 derajat ya. Karena kan ada yang dingin banget, ada yang ini gitu ya. Oke, include pipe wall, include inner HTC pakainya oke, Professor Proof nggak apa-apa. Insulationnya sementara jangan uretan dulu ya, pakai eh, semen aja. Semen tuh berarti konkret ya kalau di laut nih. Konkret tebalnya misalkan berapa senti? 2 senti gitu ya, atau 5 senti ya, 5 senti. Nggak apa-apa walaupun fit, bikin aja 5 senti. 5 tulis 5. Udah Pak. Oh, udah, ini 5 senti. Iya Oke, Pak. sip. Ambient mediumnya bukan tanah ya, water ya, orang di laut ini ya. Gitu ya. Oke, velocity-nya oke, ngikut aja ya. Oke, kemudian di sizing kita prediksi dulu ya, teman-teman di ITB view segment memprediksinya, view segment, klik view segmentnya. Itu tekanan berapa? Raffi, tekanan tuh 130 140 bar ya. Nggak mungkin pakai schedule-nya 40 ya, 40 hanya 50 bar ya. Heeh. Schedule 80 maksimum biasanya 100 bar. Nah, ini udah pakai schedule lebih dari 80 nih. Ya, ambil aja schedule, eh aduh. Coba-coba close dulu ke saya dulu untuk cek schedule. Raffi, saya ini dulu. Iya Pak. Close dulu, saya mau tampilin dulu. Atau kamu ada pipe data pro, Raffi? Punya nggak? Ada apa Pak? Ada. Ada. Ada apa Pak? Tadi. Pipe data pro ada. Oh, tidak ada Pak. Oh, tidak ada. Kenapa tidak ada? Tidak punya. Harus punya dong. Ya, nanti saya kirim ya. Stop share dulu Pak. Ya, stop share. Saya share dulu bentar. Oke, sudah muncul. Sudah Pak. Asisten yang telat dicatat ya pokoknya mah. Hari ini mah soalnya temanya serius ini ya. Udah muncul ya?
Oke, kita lihat ya. Tadi berapa? 28 in ya prediksinya. Oke, 28 in. Kenapa 28 nanti kita lihat ya. 28-nya masih not nih, nanti kita lihat regionnya. Itu tekanannya berapa tadi? Temperaturnya 80 Celcius ya tadi kalau nggak salah. Tekanannya di berapa, Raffi? 100 140 bar. 140 bar ya. Coba lihat. Berarti kalau 140 desainnya harus plus 10% ya minimal. 140 tambah 14 160-an harus mampu ya. Operasinya kan 140. Jadi desainnya harus lebih kuat dari operasinya gitu ya, harus antisipasi. Calculate berapa nih tebalnya? 47 mili ya. 47 mili itu kalau di pipanya schedule berapa nih? 28 schedule 40 nggak ada, schedule 80 waduh 30 ya, 24 nggak diproduksi berarti ya. Schedule 140 udah bisa tuh ya. 46 schedule 120 bisa ya. Tadi 4 berapa tebalnya? Berapa Raffi? 47 tadi itu Pak. Berapa? 47 tadi itu Pak. Masih kurang dong. Berarti sekitar schedule 160 ya, mau aman mah. Oke, 160 ya. Tebalnya udah di atas 50 soalnya. Sok Raffi. Jadi schedule-nya 160 Raffi. Masuk lagi Raffi. Oke, arahnya dibenerin Raffi. Arahnya dicerminkan. Ya. Oke. Schedule-nya karena 140 bar ternyata ya. Butuh sekitar 40 udah bisa, tapi kadang-kadang 40 ini nggak tersedia di pasaran Raffi ya. Tahu ya. Kan tadi 5 berapa ya? Ini ada suara yang bocor siapa tuh? Schedule 140. Oke lah, tadi 120 kurang ya Raffi ya. 140 kalau mau 6 160 sebenarnya. Ya udahlah 140 oke. Nominal diameternya tadi 28. Nah, ini ganti nih di satuan, ganti dulu Raffi. Oke, home unit set diameter tuh berarti small length apa ya? Diameter tuh small length apa di situ? Kilometer tadi di rumah Pak. Oh, small length kilometer. Oh, bukan small length. Yang small length nih ini in tetap. Yang kilometer tuh length aja. Length. Nah, ini yang kilometer. Oke. Oke, Raffi, tutup. Sekarang balik lagi. View segmen. Oke. Nah, 28 tadi ya. Kenapa 28? Nanti kita lihat reasonnya ya. Tidak ada Pak. Oh, tidak ada. Coba schedule turun dikit deh. 120. Tapi nanti grade materialnya harus lebih bagus ini. Masih nggak ada? Masih nggak ada Pak. Oke, berarti nggak pakai schedule-nya ini aja. Paling atas. Iya, berarti ini pesanan khusus ya. Nominal diameternya isi langsung di sana aja, Raffi. Raffi silang aja itu, silang. Oh, ya. Silang aja langsung diisi di sana nanti. Nah, langsung diisi di sini. Outer diameternya 28. Oke, masuk ke pipe data pro lagi, Raffi, biar kelihatan. Nanti teman-temannya nggak jelas nanti minta Nazril untuk tutorial ulang ya. Termasuk mengoperasikan pipe data pro. Mana pipe data pro-nya? Saya ya. Tapi kamu belum install ya, Raffi ya. Aduh. Raffi belum install, nanti habis ini minta ya, Raffi ya. Iya, Pak. Oke, di sini 28 in 160 bar butuh
dalam satuan inch ya. Inch itu configuration unitnya inch. Nah, di sini kalau 2 inch ya. 1,856 anggap aja 2 inch nih. Ya enggak? Ya. Oke ya. Stop. Stop Nazril 2 inch berarti kalau 28 tuh jadinya 26 inside-nya. Nah, oke gitu ya. Pipeline-nya tadi berapa, Raffi? 225 ya kilometer nyampe ke darat nih. Oke. Sip. Ininya 2 aja, Nazril. Increment-nya. Atau biarin, kalau nanti nggak ngitung kuning ini terus ganti 2 ya. Kalau masih ngitung biarin lah. Kan seringnya begitu tuh. Oke, di two plan suitable. Kondisinya sekarang berapa? Pressure-nya aja. Pressure sama suhunya. Jadi yang di remove polar flow sama soluble-nya dilepas. Oke. Oke, gitu ya. Nah, udah turun tuh suhunya ya. Tekanannya tapi turun juga ya. Tapi sebelum itu kita menganalisis dulu tadi ya. Raffi, karena tadi ada dibilang kondisinya Raffi bacain tadi di depan ya. Itu nanti kalian bikin report ya, Raffi ya, termasuk note-note yang kamu bacain tadi ya. Bahwa kondisinya super kritis. Dari mana kita ngelihat super kritis? Raffi klik stream analysis. Di mana Pak? Stream analysis di atas. Di atas kanan 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 terus. Masa kamu belum belajar stream analysis sama Bu Lydia, Raffi? Oh, ini belum belum Pak kalau ini mah. Oke, envelope. Klik envelope-nya. Oke, feed gas Natuna. Terus oke Pak. Oke. Di mana Raffi? Di paletnya digeser biar kelihatan. Nah, itu stream analisisnya tuh. Nah, oke. Double klik performance dalam plot ya. Nah, itu stream analisisnya. Titik kuning itu adalah titik kritisnya ya. Oke. Jadi titik kritisnya itu tekanannya di 80 berapa tuh Raffi? Kira-kira 80 ini aja 70 85 bar ya Raffi itu kira-kira. Betul nggak Raffi? Ini tidak ada ininya, Nah, itu diklik kan kelihatan tuh berapa bar. cuma keluar temperatur saja Pak. Ya coba diplot ke kiri itu. Kan ada bar tuh kira-kira. Kenapa jadi gini? Oh ya, Enggak usah gitu Raffi. 83. Ah, itu kan keluar tuh 83 bar lah kira-kira ya. Oke ya, kira-kira gitu. Jangan ditutup dulu. Sementara suhunya berapa tuh, Raffi? Suhu kritisnya Suhu ada di 8 derajat Celcius. Celsius. Oke. Jadi titik kritis gas ini adalah 83 bar ya. Kemudian 8 Celsius. Sementara operasi kita di berapa bar, Raffi? 140 bar tadi itu 80 Celcius. 80 derajat Celcius. Artinya itu di bawah, di atas titik kritis, Raffi. Ada di bawah. Kok di bawah, Raffi? Di bawah, di atas. Kan operasinya itu 140 yang awal yang fit itu bukan Pak? Titik kritisnya 83 tekanannya. Operasinya 140 bar. Jadi di atas, di bawah operasinya, Raffi. Di bawah. Kok di bawah sih, Raffi? Dengerin saya, Raffi. Apa namanya? Titik kritisnya 83 bar. Operasinya 140 bar. Di atas atau di bawah operasinya, Raffi? Di atas berarti Pak. Di atas dong, Raffi. Ya ampun. Kalau di bawah 83 tuh 80, 70, 60, 50, Raffi. Ya. Jadi di atas titik kritis
suhunya juga di atas titik kritis. Nah, ada teori yang mengatakan ya, dicatat ini, kalau kita mengekspansi ya dari kondisi superkritis ya, kondisi superkritis itu adalah kondisi yang istimewa. Kenapa istimewa ya? Zat dalam keadaan superkritis dia memiliki sifat bencong, banci ya. Jadi viskositasnya mendekati gas, tapi densitasnya mendekati cairan. Nah itu istimewa ya, kondisi superkritis tuh. Jadi di antara gas dan cairan, spesial ya. Oke. Ketika dilakukan proses ekstraksi pada kondisi superkritis, maka ekstraksinya sangat dahsyat. Ya. Ketika dilakukan proses ekspansi pada superkritis, maka ekspansinya juga akan sangat dahsyat. Begitu teorinya. Nah, kita akan lakukan bukan ekstraksi di sini, tapi ekspansi untuk mendapatkan suhu dingin. Karena proses kita adalah proses kriogenik nanti di ujungnya, yang saya usulkan itu ya. Nah, jadi ini cat ini kok sempit amat, bisa digeser ke kanan kan, Raffi? Gambarnya itu loh. Kenapa kecil ya? Itu di grafiknya nggak bisa dimensinya digedein. Nah, pas grafiknya itu. Nah, itu kan. Ya, nanti kamu atur lah, ya, dimensinya biar lebih jelas. Itu ya, teorinya ya. Ya, itu kondisinya. Jadi ini kondisi superkritis istimewa kalau kita ekspansi ya. Oke, tutup, Raffi. Kemudian kita lihat juga dari kondisi bantuan air laut. Jadi saya ini mengajukan dua di sini sebenarnya waktu itu ya. Waktu dipanggil IATMI ya, waktu dipanggil di seluruh ahli perminyakan waktu itu mengajukan dua, ini pemanfaatkan kondisi superkritis karena ini kondisinya memang di atas titik kritis yang konon ketika diekspansi maka dia akan menghasilkan sifat istimewa. Yang kedua adalah di situ keluarnya di laut. Jadi saya manfaatkan pendinginan air laut ya. Coba air lautnya kita lihat pakai case study. Raffi, klik case study-nya. Masa lupa diajarin Bu Lydia ya. Case study, kita lihat variabel. Case study setup dulu ya. Nah, variabel dulu, selection nggak apa-apa. Oke, yang mau kita lihat adalah suhu, Raffi. Find variabel suhu. Suhu di ujung, di keluaran, berarti di tuplen ya. Temperatur. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Oh, independen dulu ya. Independen tuh ambient temperatur ya. Ambient temperatur juga Atau temperatur aja. tidak ada. Oh, di pipe 100 kalau temperatur. Pipe 100. Harusnya pipe natunya ya diganti. Oke, nanti aja lah tapi. Temperatur ambien tuh. Steady Yang set. Ya, oke. Kita ambil ya. Temperatur sekarang 10 ya. Coba 5. Oke. Ambient temperatur 10. Oke, kemudian dependent, independent yang kita ubah-ubah. Oke. Find variable ya. Nah, kalau ini di tuplen. Temperatur. Harus ada ya sekarang mah. Temperatur. Oke. Kemudian kita ubah-ubah setup, di setup coba. Profilnya dari 5, 10, 15 saja deh, 3 aja. Step size-nya 5 berarti. mulainya dari berapa, Pak? Mulainya dari 5 dong. Ke 15. 15. Oke, run coba.
Run terus lihat grafiknya. Kok nggak keluar Raffi? Ini Masih berhitung? Udah komplit ya, tapi kok garisnya nggak keluar? cuma satu kok jadi gini. Ya padahal ada grafiknya itu kan, tapi kenapa garisnya itu loh? Saya lebih senang ada Oh garisnya. ya, ini titiknya sudah ada tapi garis-garisnya tidak ada. Ya udahlah, ngelihat ini aja lah, harusnya muncul itu ya. Lihat di Rizal aja deh kalau gitu. Jadi temperatur keluarannya itu kalau 5 dapat di 43. Kalau eh, 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 10 lebih panas ya. Semakin panas temperatur air laut, maka keluarannya juga semakin besar ya, kelihatannya gitu ya. Oke, kemudian kita lihat juga distribusi pendinginan di sepanjang pipa. Berarti kalau kita lihat case tadinya kamu bisa lihat yang kurva yang sudah saya kirim itu, Raffi. Jadi sumbu X-nya itu jarak ya. Sumbu Y-nya itu suhu. Eh, Ini Pak, Pakai apa nih? Oke, pakai spreadsheet aja berarti ya. oke Eh, Excel. Pakai spreadsheet aja. Kalau di Excel kan susah lama ya. Tapi pasang spreadsheet aja. Oh, pakai Masuk spreadsheet. lagi ya. Spreadsheet, model balance spreadsheet. Coba di jarak berapa dia udah mulai suhunya itu udah mulai mendekati 9 sebenarnya. Parameter. Oke, klik spreadsheetnya. Sekarang di A itu kita kan bagi berapa? Berapa jaraknya? 252 ya. 252 dibagi berapa ini? Raffi, atau di stage pertama ya. Eh, kan tulis saja 225 km, 225, nggak usah km-nya. Ini kan jaraknya ya. Kemudian titiknya kamu incrementnya 5 kan Raffi ya. 5. Tulis 5 di B1. Di B1 tulis 5. Di C1 tulis 2 A sama dengan A1 dibagi di B1. Oke, berarti apa? Komputer menghitung itu per 45 km, Raffi. Paham nggak? Iya. Sebenarnya. Oke. Di A3 tulis suhu pada 45 km, 45 km. Oke, di B3 import variabel berarti pipe 100. Iya, berarti pipe segmen atau ada nggak di situ pipe segmen? Tidak ada. Pipe length ya, oke, pipe length di satu. Enggak Raffi, bukan ini Oh, rasanya. bukan. Increment tuh apa ya di sini? Coba balik. Jangan itu Raffi, tinggal cari lagi aja, back aja. Pipe-nya masih pipe, cuman pipe apa coba kita lihat. Pipe Ada length. pipe length. Coba segmen ada nggak? Segmen tulis. Nah, ada. Nah, segmennya cuma satu ya. Harusnya kan kamu bagi increment, coba increment. Tulis increment. Ada default increment. Aduh, apa ya? Coba dikosongin dulu Raffi, dikosongin aja nanti kita cari. Incrementnya dikosongin, increment. Apanya Pak? Incrementnya dikosongin. Oh, Itu dari pipanya. bukan. Gimana Pak? Klik kanan, add import variable pipe 100. Nah, ini kita cari aja. Data ambient body deposition. Terus ke bawah cari yang kira-kira fluid
kita nyari fluid temperatur tuh ya. Fluid temperatur tuh. Oh, jangan-jangan, bukan berarti. Terus, Raffi. Terus. Profile temperatur kayaknya, coba. Terus. Segmen coba tuh. Segmen apa aja tuh? Coba Bukan. segmen Bukan. Temperatur terus. sudah paling bawah Pak. Sini nggak ada ya. Temperatur ceng apa tuh? Bukan Raffi, jangan dulu ngelihat dulu, balikin lagi. Cuma ngintip doang. Naik ke atas, naik terus. Naik lagi, cari lagi, kita cari. Insulation. Coba kalau velocity, klik pengen lihat velocity, tadi ada velocity segmen nggak? medium Bukan, velocity velocity aja. Tidak ada Pak, kalau velocity saja Pak. Oh, inlet sama outlet ya. Wah, kalau yang versi lama sih ada gradiennya. Udah balik lagi nanti. Apa ya sebentar? Default increment bukan tadi ya. Delta, deposition, diameter, elevation bukan. Terus fluid temperatur. Fluid temperatur itu apa aja? Raffi coba. Fluid temperatur Satu ya. Aneh. Harusnya kan dibagi 5 grade. Kalau yang versi sebelumnya selalu gitu ya. Terus. Heat loss, insulation, medium, metal density bukan. Pipe length, probe segment, temperatur drop. Coba temperatur drop itu apa ya? Bukan Raffi. Di segmennya diklik dulu coba. Coba diklik segmen, pengen lihat. Udah masukin aja itu. Pengen tahu. 1. Oh, itu segmen 1 ya. Iya benar, segmen 1. Oke, di C1-nya. Info variable. Segmen 1 temperatur coba. Ada nggak? Nggak ada ya. Ya udah, kalau gitu trial aja, tapi nggak usah gini. Ini nggak ada ininya nih. Tutup aja, tutup ini. Delete aja, nggak berlaku dah. Trial aja. Oke, kita trial. Ini kan panjangnya 2225 ya, Raffi ya. Oke, di pipanya klik kanan showtable, Raffi. Showtable. Oke, double klik. Inside. Ini ID aja. ID. Singkat. OD. Nah, ini L. Yang lainnya hapus saja, Raffi. Semua. Masukin velocity. Harus dalam rentang, kemarin teorinya 10 sampai 60 ya. Nah, vapor velocity tuh. Nah, ini kan 5 segmennya. Bener ini baru. Ya, oke, yang satu salah satu aja nggak apa-apa kalau ini. Oke. Coba velocity ya, 11. Coba add variabel, Raffi. Jangan di sini bisa nih. Tadi velocity aja, sekarang temperatur. Fluid temperatur ya. Nah, itu fluid temperatur, Raffi. Tuh, enggak. Nah, ini nih, fluid temperatur segmen 1. Raffi. Nah, segmen 1 kan 40 km pertama kan? Masih lah, titik 1 ya, masih 80. Oke. T1 tulis. T1. Oke, sekarang T2-nya, Raffi.
Masukin lagi. Oh, di sini berarti adanya. T2 ini berarti 45 kilo nih. Ya. Oke, T2 dalam kurung Raffi. 45 kilometer. Ya, oke, yang atas T1 0 kilometer. Oke, sekarang T3. Di bawah Raffi. Itu nanti di tengah loh posisinya. Kamu bikin. Oh ya. Nah, nah, udah 10. Jadi sebenarnya udah jarak 90 kilo udah mendekati temperatur air laut, ya. Ya kan, Raffi? Oke, Ya, selesai tutup. Nah, ternyata dari sini aja udah kelihatan tuh. Jadi temperatur di jarak 90 kilometer aja udah mendekati 9 gitu ya. Ini ambient temperaturnya Raffi, tambahin add variable ambient temperatur di satu aja. AT. Nah, bayangkan 80 Celcius ketemu 10 Celcius Raffi dan teman-teman. 80 itu fluida, 10 itu air laut ya. Yang 10 dari air laut itu akan berkonveksi konduksi. Konveksi lagi kan mengalami tiga tuh. Konveksi air ya, konduksi dinding pipa, konveksi ke fluida ya. Itu akan menjadikan temperatur terdistribusi ya. Dari berapa Raffi? 80 ya asalnya, terus turun segmen 2 udah berapa Raffi? jadi 15,1. 15. Segmen 3 jarak 90 udah 10. Raffi pengen tahu deh T4. T4 itu berarti segmen 130 kilo ya. Ya kan tambah 45 90 tambah ya sok. Yang keempat berarti tulis T4 ya. Jadi di bawah. Ya ditekan terus lepas ke AT nanti bertukar kok dia. Mau nggak? Oh, tidak Pak. Kalau nggak mau pakai shot tuh. Tukar antara AT dan fluid temperatur ya. Jangan kamu kliknya sebelah kiri AT, sebelah kanan baru ini. Nah, jangan sama semua. Nah, gitu. Yang satu AT, yang satu itu. Baru mau. Oh ya. Aduh, Raffi gaptek amat ya. Pak. Sudah ketemu bulinya masih gaptek aja. Raffi 45 tambah 90, oke 135. Sudah 135 udah 9 Raffi ya. Ya kan? Jadi sebenarnya nggak butuh jarak 225 tuh untuk mendapatkan dingin ya. Oke, kenapa target kita dingin? Karena kita targetnya adalah kriogenik prosesnya ya. Kalau pemisahan CO2 tinggi itu lebih ke kriogenik ya. Tapi kita manfaatin yang ada, manfaatin superkritis, manfaatin suhu air laut gitu ya. Oke, Raffi, kemudian kita bikin future connection seperti yang gambar di WA yang saya kasih. Pakai mixer. Pakai bukan mixer dong, yang satunya pembagi itu T. Body. Oke. Itu Dibalik posisinya. Mau Oke, future connection. Terus jalur keduanya adalah to kilang aja lah. Kilang.
Tuh kilang ada yang bentrok nggak Raffi? Takutnya bentrok. Kamu udah pernah bikin angka itu belum? Belum kan? Ya, belum. Memang split. Sebentar, Raffi. Kok zoom saya nggak ada sih, nggak kelihatan. Oh ya, bentar. Tuh kilang. Oke, parameter. Klik parameter. Future connection-nya nol aja, semuanya ke kilang. Kecuali kilangnya bermasalah baru future connection itu misalkan ke jalur lain gitu ya. Ya, tapi harus dibuat mulai sekarang. Kalau ada apa-apa bisa dialihkan, kira-kira begitu ya. Tapi posisinya tertutup. Oke, tutup. Kemudian ke atas Rapi, yang future connectionnya di bawah, yang kilangnya di rotate ke atas. Nah, ke atas. Itu ke bawah Rapi. Ke bawahin aja ke bawah, biar bertukar. Nah, Ya diklik, yang T-nya diklik Raffi. T-nya diklik. Bukan gitu, diklik aja dulu. Raffi diklik. Nah, udah. Kemudian itu flip vertikal, klik flip vertikal. Nah, oke kan. Kamu jangan gaptek Raffi. Oke, pipe 100-nya ganti pipe Natuna. Namanya. Oke. Silang. Kemudian T-nya digantilah apa, future connection atau FT aja, FT 01 gitu ya. Nah, gitu. Oke, kemudian ini yang saya ajukan pertama kali adalah idenya ekspansi superkritis. Jadi dipasang valve, Raffi. Expansion valve. apa namanya? Kenapa, Raffi? Nama outlet valve-nya. Outletnya tuh kalau yang saya kirim tuh super critical expansion, tapi disingkat jadi tuh SCE. Nah, SCE aja lah, super critical expansion ya. Pressure-nya turunin ke, ya seperti penelitian yang sudah-sudah itu, diturun ke berapa, Raffi? Coba kita lihat. 55 bar. Diturunin ke 55 bar. Iya, betul, Raffi. Lima bar, Raffi, oke. Oke, valve-nya diganti tuh, valve 100-nya jadi F ya, expansion valve. Oke. Oke ya. Coba di situ pasang separator, Raffi. Tapi klik kanan shotable dulu, Raffi. Kondisinya. Di airan mana, Pak? Di kilang dan SCE dua-duanya. Suhu dan tekanan aja. So labelnya dilepas biasa. Nah, biar kita tahu ya sebelum dan sesudah. Sesudah itu kita dapatin kondisi semakin dingin ya. Jadi saya mengajukan pendinginan tanpa AC, tanpa kulkas judulnya. Hah? Raffi ya? Raffi pasang kulkas nggak? Nggak ada kan? Tapi lihat suhunya sudah sampai berapa, Raffi? Minus 8. Minus 8 tanpa kulkas, hanya memanfaatkan ekspansi superkritis ini yang saya ajukan ya waktu itu di kementerian ya. Oke, double klik. Makanya ini proyek besar, ini proyek negara, rugi kalau kalian nggak dapat ini ya. Ya. Ya bagaimana apa? HISIS bisa menyelesaikan masalah negara tuh ini, Raffi. Ya, dan teman-teman. Gitu ya. Ini CO21. Nama CO21.
Ya, liquidnya CO21. Liquidnya. Ya, oke. Yang atasnya kasih nama apa ya sebentar? Di situ apa waktu presentasi? Saya di WA dulu. CO21. Atasnya tulis aja lah. Gas at top separator. Oke. Nah, sekarang kita lihat Raffi di CO21 kamu klik kanan show table Raffi. Double klik. Eh, itu T sama pressernya dihapus saja. Itu F, kasih nama F. Add variable CO2. CO2 persen mol. Oke. Tulis saja CO2. Jadi ke bawah itu udah aliran mostly CO2 ya, Raffi ya. Coba di klik CO2-nya Raffi, pengen lihat bener nggak sih gitu. Klik composition. Bener nggak? Oh ya bener ya. Mostly CO2. Metanya berapa tuh Raffi? 13,5%. Aduh. Ya oke lah. Tapi setidaknya kan apa ya? Pengennya sih saya murni ya di bawah tuh. Tapi nggak murni ya Raffi ya. Hanya 80 ya. Oke oke oke. Oke, lanjut. Habis itu coba kita pasang satu lagi ya, expansion lagi tapi menggunakan turbin ya. Pasang turbinnya, Raffi, turbin kriogenik. Kebalikan dari kompresor turbin itu. Nah, ini expander. Heeh. Dua itu berapa? Nama energinya apa, Pak? Energinya power 1. Outletnya kasih nama tuh DC Cryo. Tuh Cryo, destilasi kriogenik, tapi disingkat aja lah. Cryo. Cryo. Ya, oke. Kita turunin sampai berapa tuh di data, Raffi? Turunin sampai 1,1 bar, Raffi, sampai atmosferik. Oke. Di power 1 dapetin power berapa, Raffi? Itu delete aja, nggak kepake. Show table ya. Double klik power aja, remove itu. Power. Oke. Lumayan lah, 14 megawatt. Nanti kita konversi ke duit ya. Oke, sisanya kita pakai destilasi kriogenik untuk misahinnya. Kenapa nggak langsung destilasi kriogenik? Kenapa ekspansinya kok bertahap pakai ekspansi dulu? Kenapa nggak langsung pakai turbin aja kriogenik semua? Ini K100-nya diganti namanya, Raffi. Turbin kriogenik. Ya. Oke, kenapa nggak langsung di turbin kriogenik aja? Itu digedein gambarnya. Turbinnya aslinya gede banget tuh, Raffi. Kasihan kalau cuman kecil. Tuh size. Di bawah equation tuh ada size. Nah, eta Raffi. Nah, gitu kan. Geser-geser dulu baru bisa ada space. Nah, gitu Raffi. Ya, geser aja lagi nggak apa-apa Raffi. Ya, gitu Raffi biar teman-temannya kelihatan ya.
Gitu ya. Geser lagi kanan, Raffi jangan gaptek ya. Geser kanan. Oke, kita pasang alat destilasinya. Save dulu, Raffi. Siap-siap. Kita pasang destilasi versi Bu Lydia ya. Kalian kan belajar destilasi yang rumit-rumit sama Bu Lydia ya. Ya enggak? Ya, Nah, Pak. kita aplikasikan penerapannya ya. Oke, double klik. Jangan kecil, gedein sampai bawah itu. Alatnya gede banget soalnya. Sampai bawah sampai. Nah, sejajar fit. Nah, gitu. Oke. Ya. Double double klik. Kondisinya ditunjukkan dulu suhu dan temperaturnya di situ. Ya. Klik kanan suitable. Destilasinya geser lagi ke kanan, Rafi. Sempit tuh. Nah, oke. Terlepas labelnya. Sip. Gitu. Biasakan begitu ya, rapih menggambar ISIS tuh ya. Double klik. Itu geser ke bawah lagi, Rafi. Biar nanti kelihatan. Geser. Oke, double klik. Inletnya adalah 2dash. Inletnya apa Pak dari? 2dash cryogenik kan. Eh, kondensornya adalah konki. Kasih aja COND. Ya. Ki. Kan ada panas yang dilepaskan, kalor kondenser gitu ya. Reflaknya itu partial, total aja lah. Itu namanya apa ya? Sel gas ya. Sweet gas saja. Kan udah nggak ada CO2 harusnya. Sweet gas. Nah, yang itu red key. Kalor di boiler, red key. Nah, yang bawahnya adalah CO2 2 atau CO2 produk aja. Nah, oke. Stage-nya 10 dulu ya, biarin defaultnya. Next. Nanti kalau nggak sampai juga dia akan protes kok. Next. Inletnya tekanan reboilernya anggap 1,1 ya. 1,1. Ya. Terus kemudian bar, ya, atasnya adalah 1 bar. Oh, jangan 1,01 deh Raffi, di atas harus ada tekanan. Oke, next. Next. Dan double klik. Monitor dulu Raffi. Kita akan monitor ya, hapus semua itu. Tidak familiar. Refleknya jangan. Selain reflek aja dihapus. Ini di-uncheck. Terus. Iya itu, remove aja. Klik kanan remove juga bisa. Nah, klik kanan remove aja. Ada nggak? Oh, tidak ada. Sebentar. Yang Ini add space tuh. Atau klik view. Klik view dulu. Delete. Nah, gitu. View delete. Oke, reflect jangan. Add spec. Kita targetnya adalah kemurnian di atas ya. Oke. Berarti column komponen fraction, Raffi. Targetnya kan di atas harus murni. Iya. Ya kan? Berarti metan ya. C1. Iya. ini stage-nya, Stage-nya paling atas, kondensor. value-nya Spec value jangan liquid, ya liquid karena ada kondensor ya. Mole fraction oke. Spec value-nya itu layak jual kalau maksimum sebentar, CO2-nya itu maksimum 5% berarti 0,95. Oke.
Itu namanya jangan itu, Raffi, diganti. View segment. Kondensor namanya bisa diganti nggak? Bisa. Eh, Kemurnian gas. Oke, sekarang run coba. Refleknya isi 2 dulu deh. 2. Nah, Kasih 5, refleknya 5, Raffi. Run. sudah langsung 4. Kalau 5 tuh sebenarnya hampir dibalikin semua, Raffi. Yang adil tuh satu sebagai 50% dibalikin, 50% jadi produk gitu loh. Tapi kan 2 aja nggak mampu, 3 coba mampu nggak? Run. Saya tuh lebih seneng refleks tuh 1, 4. Ya tapi kalau maunya 5 ya nggak apa-apa. Jadi dia muternya banyak gitu untuk mendapatkan kemurnian gitu ya. masih ngitung. Stop, kelamaan. 4. Nah, bisa tuh 4. Oke. Ya, harusnya bisa ya 2, cuman kamu ngerannya nanti sejam. Silang. Nggak selesai nanti. Oke, silang. Tutup, udah berhasil kan? Ini destilasi gini aja kan kemarin sama Bu Lydia ya toh. Oke, sweet gasnya klik kanan. Sudah. Ya, sortable. Hanya Oke, itunya TP-nya hapus saja. Itu jadi F. Coba berapa persen ini ininya CO2-nya? Aduh, sudah keren banget ini ya. Coba metanya berapa persen? Master komponen molar 95. ya C1 itu CO2 ini C1. Tulis persen. C1%. Wah, udah laku keras ya. Kita lihat untuk nanti analisis ekonomi ya kita harus keluar harga kalorinya. Double klik satu lagi. Ya, untuk duit ya. Kalau gas harus ngeluarin kalorinya. Higher heating value. Jangan BTU, ubah satuannya. Di sana nanti silang dulu. Ini set BTU per SCF. Apanya Pak? Satuannya ya, kalau komersil itu. Nanti kita bahas minggu depan di analisis ekonomi. Nama Bukan. ininya apa Pak? Higher heating value. H. Oh, air. Heating. Higher heating value. Hitung value aja tuh. Nah, ya itu aja tuh. Jadi apa tadi Pak? BTU per SCF. Nah, oke. Oke, sudah lumayan itu ya. Oke, sekarang produk bawahnya CO2-nya. Shortable. Nah, kalau bawah ini hapus semua karena jualannya CO2 tuh bukan BTU SCF tapi ton per jam nantinya. Jadi mass flow. Mass flow. Nanti kita akan analisis ekonomi minggu depannya. CO2 tuh karena dijualnya ton. Nah, berarti diubah tuh satuannya, Raffi. Itu ada ton per jam kok. Mass flow-nya ton per jam. Tonnya per jam. Udah. Alhamdulillah, sorry. Tonnya.
Oke, oke. Itu mass flow-nya dihapus aja lah. Eh, apa kayak F aja F kasih F. Oke, terus add variabel CO2-nya berapa persen ini? CO2 di sini udah hampir CO2 semua harusnya. 95. Ya, udah hampir CO2 semua kan? Iya. Tuh. Lihat, CO2 yang tadinya 70% ya, sekarang produknya kebalik ya. CO2-nya tersisa 0,5 ya. Isinya metan semua di atas produk gitu ya. Kemudian produk bawahnya CO2 ya yang nanti kita jualin untuk IOR dan untuk proses pendinginan. Nah, ini kira-kira CO2 menyelesaikan masalah bangsa. Simple, tidak ada rumit-rumit seperti apa kalau kita mengerjakan case dari buku-buku itu rumit ya. Tapi kalau case real sebenarnya nggak rumit ya, Raffi ya. Mudah kan ini? Nah, tinggal nanti kita kaji dengan aspek ekonomi minggu depan ya. Ini rugi apa untung gitu ya. Karena kita kan ada produk gas metan, ada produk CO2 tuh. Dapat listrik juga itu, power 14 megawatt itu ada duitnya nanti. Itu kan hasil power. Beda sama kompresor ya. Kalau kompresor kan muter. Jadi butuhin power justru. Kalau turbin itu melepas energi kan dari tekanan tinggi, tekanan rendah. Jadi didapatin power gitu ya. Oke, Raffi, kamu harus tutorial dengan teman-temanmu sampai bisa gitu ya. Kalau saya close, Nazril berkewajiban untuk membimbing teman-temannya mengulang ya apa yang sudah kita diskusikan. Sengaja saya bikin 2 sesi, kalau dibikin 1 sesi plus ekonominya kalian akan mumet kepalanya gitu ya. Ininya belum selesai, belum bisa, udah gitu kita kaji ekonomi. Ya, jadi akan lebih rumit gitu ya. Oke ya, gitu teman-teman, lanjutkan. Raffi ya, saya close ya. Raffi masih berlanjut, silahkan mulai dari awal gitu ya. Ya, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman.